dalam rangka menanyakan alur pembuatan NUPTK. Sebab di sekolah kami juga banyak yang belum dimasukkan di Dapodik. Apakah sekalipun dia belum masuk Dapodik sudah bisa untuk penerbitan NUPTK? Jadi ini pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Sahrim ini, dan memang harus kita sampaikan ke Bapak Ibu guru kita yang belum memiliki NUPTK. Syarat untuk mendapatkan NUPTK itu yang pertama harus masuk ke Dapodik. Nanti setelah masuk di Dapodik, di situ akan muncul sebagai calon penerima NUPTK. Setelah masuk di Dapodik, teman-teman nanti atau operator sekolah bisa membuka di perpalptk.id untuk melakukan upload dokumen. Di situ yang diminta ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu yang pertama SK Bupati untuk teman-teman guru yang honor di sekolah negeri, kemudian SK pengangkatan dari ketua yayasan bagi Bapak Ibu guru kita yang mengajar di sekolah swasta. Ada juga kolom ijazah, di situ yang diminta ijazah S1, SMA, SMP, dan SD. Jadi semua ijazah itu harus di-scan, SK Bupatinya juga di-scan. Yang di-scan adalah dokumen asli, bukan fotokopian. Jadi selama ini memang teman-teman terkendala tidak terbit NUPTK karena salah upload dokumen. Dokumen yang di-upload di situ fotokopian, padahal jelas sudah diminta di Perpal PTK itu adalah upload dokumen asli, bukan fotokopian. Jadi ijazah SD-nya ijazah aslinya, SMP-nya ijazah asli, kemudian SMA juga ijazah asli, ijazah S1-nya juga ijazah aslinya yang di-scan, jangan difotokopi. Setelah diupload oleh teman-teman operator sekolah, baru nanti akan muncul di data Perpal PTK Dinas Kabupaten. Nah, di situ nanti setelah muncul itu adalah tugas kami untuk melakukan verifikasi kembali dokumen yang diupload. Karena banyak juga kami temukan di kolom ijazah SD masuk ijazah SMP, di kolom ijazah SMA masuk ijazah S1 dan lain sebagainya. Jadi harap kepada teman-teman operator untuk bisa menyesuaikan kolom yang diisi itu sesuai permintaan aplikasi. Kalau di situ kolomnya ijazah SD, maka masukkanlah ijazah SD yang sudah di-scan. Jangan masukkan yang lain. Jadi itu juga merupakan kendala bagi teman-teman, sehingga NUPTK-nya tidak bisa terbit sampai saat ini. Tapi saya yakin berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, kita lihat kalau memang dokumen yang diupload itu sudah sesuai, maka 1 minggu saja NUPTK itu sudah terbit. Kadang-kadang teman-teman ini banyak yang kami lihat di Perpal PTK salah mengupload dokumen. Jadi seperti itu dialurnya. Berikutnya saya tambahkan sedikit. Jadi yang boleh membuat NUPTK itu dia sudah mengabdi sudah berapa tahun. Artinya mungkin dia itu SK Bupatinya tahun 2022, apakah itu sudah bisa membuat NUPTK? Kebetulan juga saya lihat di sekolah itu karena guru kita sekarang banyak, jadi tidak semuanya dimasukkan ke Dapodik. Dia hanya sekedar masuk saja di sekolah itu. Jadi dalam hal ini yang SK-nya Januari 2022 apakah sudah bisa atau layak untuk mendapatkan NUPTK? Terima kasih. Iya. Jadi kami juga dari bidang pembinaan ketenagaan pada tahun-tahun sebelumnya sudah kita melakukan sosialisasi ke UPT Dikbud Kecamatan. Di situ seringkali kami sampaikan untuk Bapak Ibu guru yang sudah punya SK Bupati, kemudian untuk sekolah swasta yang punya SK Yayasan, pengangkatan dari ketua yayasan, itu yang belum masuk Dapodik silahkan dimasukkan ke Dapodik. Itu adalah tugasnya teman-teman operator. Nanti usulkan ke kami. Yang pertama yang harus disiapkan untuk dimasukkan dokumennya sebagai untuk kita masukkan ke Dapodik ada data dasar. Ya. Data dasar yang kami minta di situ untuk kita input yang pertama adalah KK,
karena di situ ada yang kita masukkan nanti NIK, nama ibu kandung, dan data-data yang lain, itu data dasarnya. Kemudian SK pengangkatannya, SK bupatinya, enggak mesti harus menunggu 2 tahun. Kalau sudah punya SK bupati yang belum masuk Dapodik, silahkan dibawa usulannya ke kami, nanti dibawa ke bagian umum dan kepegawaian dulu, baru nanti kepala dinas mendisposisi ke bidang yang menangani. Setelah ada perintah dari pimpinan, baru nanti teman-teman di sini akan menginput datanya di Dapodik. Kemudian sedikit ada perubahan di Perpal PTK itu, khusus untuk sekolah swasta. Sekarang yang menyetujui ajuan NUPTK-nya adalah operator yayasan. Kalau sekolah negeri tetap dinas yang menyetujui. Jadi seperti itu. Tidak ada ketentuan harus 2 tahun. Kalau memang dia punya SK bupati, dia punya SK yayasan, silakan diajukan. Dengan catatan dokumen-dokumen yang kita minta seperti tadi itu jelas. Yang kedua, kan ada juga tenaga yang dimasukkan itu seperti tenaga di perpus yang ijazahnya SMA. Apakah itu juga bisa kita buatkan NUPTK? Ya. Nah, jadi begini, khusus untuk yang tenaga bukan ya, di situ ada tenaga administrasi. Nanti teman-teman bisa juga mengajukan NUPTK. Siapa tahu nanti dia alih status menjadi guru, yang asal dia punya NUPTK dulu. Kalau untuk tenaga administrasi, bisa dia mengajukan NUPTK walaupun dia belum memiliki ijazah S1, ya. Tetapi dengan catatan kolom yang diminta di Perpal PTK itu tetap harus terisi. Ya, di situ ada kolom ijazah SD, SMP, SMA, S1. Kalau ijazahnya sampai ijazah SMA, maka nanti di kolom ijazah S1 itu dimasukkan ijazah SMA-nya gitu. Jadi kalau dia tidak punya ijazah S1, nanti di kolom ijazah S1 itu apa ijazah terakhirnya diisi. Karena kolom-kolom itu harus terisi. Kalau dia tidak terisi, maka dia tidak akan bisa terkirim dokumennya ke kami. Jadi sesuai permintaan di Perpal PTK itu, nanti teman-teman, saya pikir teman-teman juga, teman-teman operator sudah kita jelaskan semua ya, karena kita juga sering melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Seperti itu dia, Pak. Ya, tapi yang sekarang nih yang ada keresahan teman itu karena nanti katanya kalau belum punya NUPTK, jadi gajinya tidak bisa dibayar. Baik itu nilai dana bos, lebih-lebih untuk APBD. Silahkan diperjelas supaya jangan ada yang remeng-remeng atau saru-saru. Jadi memang masalah NUPTK ini khusus untuk teman-teman guru harus dia memiliki. Kalau dilihat di juknis pembayaran honor di BOS itu memang di situ dikatakan untuk bisa dibayar honornya teman-teman guru harus punya NUPTK. Makanya kami sarankan kalau sudah masuk Dapodik, kemudian teman-teman belum punya NUPTK, silahkan diusulkan. Kami kan sifatnya di sini menunggu. Jadi data yang awal yang pertama adalah sumbernya dari operator sekolah. Ya. Kemudian setelah operator sekolah akan terkirim ke kabupaten. Nanti kabupaten menindaklanjuti ke jenjang yang lebih tinggi untuk penerbitan NUPTK-nya. Nanti eksekusinya tetap di situ adalah pusat. Pusat pun nanti verifikasi kembali dokumen yang sudah diupload oleh teman-teman operator. Final terakhirnya adalah di admin pusat untuk penerbitan NUPTK. Jadi seperti itu. Yang terakhir, jadi yang terakhir ini berkenaan dengan SK ini selalu terbit saja ini. Jadi contoh seperti yang sekarang ini ada yang terbit 1 Juli 2022, bahkan sampai bulan Oktober ada. Nah, jadi mohon penjelasan. Selama dia punya SK pengangkatan dari bupati atau kepala dinas, tetap kita akomodir.
untuk dimasukkan ke Dapodik. Karena syaratnya adalah dia punya SK pengangkatan dari Bupati. Walaupun dia terbit bulan Juli, bulan September, Oktober, kalau dia punya silakan di input oleh operator sekolah untuk dimasukkan ke Dapodik dulu, nanti kemudian pengusulan NUPTK-nya diupload dokumen-dokumen sesuai permintaan di Perpal PTK. Jadi biar enggak ada jamnya, misalkan kita tempat taruhkan di perpus atau di lab, tetap bisa masuk. Ya, yang jelas dia punya SK pembagian tugas. Nanti tugasnya kan sebagai petugas perpus. Di situ ada pilihannya juga. Kemudian ada tenaga administrasi, kemudian ada penjaga sekolah dan lain sebagainya. Banyak pilihannya di situ di Perpal PTK. Tinggal nanti teman-teman operator menyesuaikan pilihan di Perpal PTK itu sesuai dengan SK pembagian tugas di sekolah.